Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sangat kami muliakan pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah Karangpilang, Kedurus, masuk pimpinan cabang dan ranting Aisyah, Urkum, Jamaah Masjid Baitul Arqam, dan seluruh adik-adik sekalian yang saya melihat luar biasa bisa hadir. Ini anaknya siapa ini, Pak? Anaknya bapaknya ya, sama ibunya. Karena Anda tahu sehingga Bapak sekalian, lama rasanya saya tidak kesini. Tahun berapa dulu ya? Ini alhamdulillah seingat saya untuk di masjid ini kali kedua. Alhamdulillah. Jamaahnya kalau dulu itu ibu-ibu saja. Nah, sekarang bapak-bapak, sama aja. Ini menunjukkan bersyukur kita kepada Allah dengan dinamika sekaligus pergerakan melalui pencerahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu menjadi amal yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dibaca adik kita tadi di surat Al-Qaryah, itu mengingatkan kepada kita bahwa Allah telah mengaruniakan nikmat itu besar kepada kita, dan tugas kita adalah memanfaatkan. Saat ini Allah memberikan waktu kepada kita manfaatkan untuk ngaji, maka itu akan menjadi pemperberat dari kebaikan kita, dan nanti akan memperoleh kebahagiaan. Tetapi itu jika kita niatkan karena Allah. Tapi kalau niat kita ini dapat konsumsi, enak-enak, gak usah masak, ngaji gue untuk sarapan. Nah, untuk sarapan berapa? Nah, dapat gitu ya. Maka kalau tujuannya hanya untuk dunia, maka akan memperoleh dunia saja. Seyogianya kita tidak meniatkan di situ. Niat kita adalah mengisi waktu kita ini dengan memperbanyak amal. Adapun kalau nanti ada sarapan, itu sebagai bonus saja. Bonus saja. Ya. Jadi jangan mentang-mentang ini mesti ono makannya lalu tidak masak dulu kok ono mangane. Ono sing ngono niate? Nggih. Ono, alhamdulillah gak usah blonjo. Nah, Bapak sekalian, tema hari ini adalah cara membahagiakan orang tua yang telah wafat. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang orang tuanya telah wafat? Angkat tangan. Ya wes, terlalu satu syukur, besro. Ya kan? Nah, panjenengan tahu orang tua kita yang telah wafat itu saat ini sedang apa? Nah, tidur, liburan, sedang tidur. Ya, kita tidak pernah tahu, tapi nanti akan kita tunjukkan. Gitu. Nah, hampir sekian banyak orang tua telah wafat, dan ternyata mereka menunggu sesuatu dari kita. Menunggu sesuatu dari kita, anak-anaknya, tetangga-tetangganya, itu ditunggu sekali, ditunggu sekali. Nah, kita tidak mungkin menunggu beliau yang telah wafat. Nah, suatu saat kita akan menunggu sesuatu diperbuat oleh anak-anak kita jika kita telah wafat. Karena posisi orang tua itu kita semuanya
itu selalu berposisi sebagai dua tempat. Satu sebagai orang tua karena punya anak, tapi di sisi yang lain kita ini anak karena punya orang tua. Nah, sekarang orang tua kita ada sebagian besar yang telah tiada. Pertanyaan berikutnya, ada nggak di antara kita yang orang tuanya masih hidup? Angkat tangan. Alhamdulillah. Ada ciri-ciri kok gak harus angkat tangan. Ya angkat tangan. Jangan-jangan ada orang tuanya. Jadi itu. Nah, ada perbedaan cara membahagiakan orang tua yang masih hidup dan orang tua yang telah wafat. Terutama adalah posisi kita sebagai anak karena punya orang tua dan masih hidup, posisinya jauh dari kita. Maka Bapak Ibu sekalian, atau kita sebagai orang tua lalu anak kita sudah punya keluarga sendiri dan jauh dari kita. Ingat, walaupun anak kita sudah berkeluarga, mereka masih anak kita karena lahir dari rahim seorang ibu, istri kita, ya, dan benih kita. Nah, lalu bagaimana cara membahagiakan orang tua yang masih hidup dulu sebelum kita masuk di sini? Bapak Ibu, panjenengan yang punya anak lalu sudah berkeluarga, yang panjenengan tunggu Bu, anaknya yang jauh itu kira-kira apanya? Duit, motor, duit teman. Apa yang ditunggu? Mohon maaf, yang ditunggu ternyata orang tua itu bukan uang. Yang ditunggu oleh orang tua itu adalah kabar. Kabarnya. Monahar ada di sini, seorang ibu yang sudah usia 80 tahun itu masih ada di Bojonegoro. Kita ajak sendirian beliau. Kita ajak ke Surabaya karena anaknya tidak mau. Apa beliau bilang? Kalau saya nanti itu ikut ikut kamu, ikut masmu, ikut adikmu, siapa yang jaga ayam sama bebek? Nah, itu orang tua kita begitu terusnya, ya. Nah, yang ditunggu ternyata bukan uang. Yang ditunggu itu ternyata adalah kabar. Jadi bagi yang pagi ini belum menghubungi orang tua yang masih hidup dan berada di jauh, beri kabar. Itu sudah cara membahagiakan. Kabar, mau kedengaran suara saja itu senang. Lama kalau tidak telepon ya, padahal ada teknologi yang canggih. Orang tuanya nunggu setiap hari kesendirian. Lu itu hanya mendengar kering. Wah, ya Allah, anakku jangan-jangan dikejar. Oh ya Allah, bukan anakku. Kecewa nggak? Ditunggu lagi. Ya Allah, bukan anakku. Ditunggu setiap hari. Lalu kemudian kering masuk. Anakku diangkat mati. Kasih telepon. Baterainya tek. Bingung sama-sama akhirnya kan. Karena sudah sepuh gitu. Ditunggu lagi, telepon lagi, kering begitu diangkat. Anaknya kemudian bilang, Assalamualaikum Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nak? Kata ibu kita. Alhamdulillah Ma, sehat. Kami semuanya sukses. Ma, ini suamiku menantunya Mama sekarang naik pangkat. Alhamdulillah. Itu senang. Walaupun gak jenengan itu duit. Lu senang gak kira-kira? Panjenengan punya anak begitu senang. Hah? Yang mampu. Wes ngene misalnya kok gak duit, telepon kering begitu. Gimana nak kabarnya? Alhamdulillah Ma, kami semua sehat. Mama tidak mungkin tanya punya uang mau enggak. Tanya nggak kira-kira? Mendengar suaranya saja itu sudah senang dan bahagia. Itu cara membahagiakan orang tua yang masih hidup dan posisinya jauh.
Lalu yang kedua apa? Selain kemudian menghubungi, mendengarkan suara kita itu, yang kedua dari kabar yang baik saja. Walaupun dalam keluarga kita punya persoalan. Saya tanya, Bu, panjenengan dengan suami, dengan keluarga itu orang masalah nggak dengar? Nah, dulu wajah-wajah itu penuh masalah. Ya kan? Iya begitu. Walaupun kita punya masalah yang sangat menghimpit, yang sangat berat, tidak usah diceritakan kepada orang tua kita. Yes. Tidak perlu diceritakan. Sebagaimana kita yang menginginkan, karena posisinya sebagai orang tua, menginginkan anak-anak kita tidak menceritakan masalah keluarganya itu kepada kita yang berat-berat. Ceritakan yang baik saja. Kalau memang terpaksa harus menceritakan karena mentok tidak ada cara yang lain, ceritakan dengan bahasa yang baik yang tidak memberatkan pikiran orang tua. Itu cara membahagiakan orang. Nah, yang ketiga, jadi yang pertama tadi adalah menghubungi kalau jauh. Yang kedua, beri kabar yang baik. Yang ketiga, kalau pulang, sempatkan pulang, lalu bawakan oleh-oleh. Syukur-syukur itu. Nah, itu mau. Belum panjenengan. Tapi kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan. Orang tua itu pulang saja sudah senang. Apa mana dong oleh-oleh, masya Allah senang. Nah sekarang hari raya, kita pulang ke kampung, doanya cuma parcel ke kantor digomoli sak kardus. Balik, itu apa kok? Bener nggak? Itu seluruh panen beras jagung. Apa mana? Lah itu gowo kabeh sak mobil. Makanya itu nek wong tua, setelah kita pulang dari raya, ini sebentar lagi kan puasanya hari raya pulang. Lalu kemudian anak-anaknya kemudian di situ makan macam-macam di situ ya. Sudah, mari pun anak limo sak penantune sak cucu-cucune mulih. Mobilnya pun kabeh barang-barang itu. Wong tua itu langsung Bu meneng anaknya mulai kabeh ku nang lungguh ning ngarepe pintu. Alhamdulillah perampok terus mulih. Jadi memang kita perlu memberikan sesuatu kepada orang tua kita. Saya ini bersyukur kepada Allah, masuk mahasiswa ke Surabaya itu tahun 98. Saya tinggal di masjid. Saya ini dibesarkan di masjid. Dibesarkan oleh masjid kayak begini misalnya ya, jadi imam, atin, ya marbot. Makanya ketika wisuda UM Surabaya kemudian marbot masjid macam-macam itu tidak ada beritanya di Kompas dan lain sebagainya ya. Itu karena proses hidup di situ. Nah, waktu masuk ke Surabaya, Bapak Ibu karena tidak punya sawah, maka Bapak Ibu hanya bilang begini, Bapak Ibu tidak bisa mewariskan harta kepada dan tidak bisa memberikan sawah lebih kecuali hanya naik kendaraan saja. Berangkatlah ke Surabaya, kemudian sekolahlah dengan cara dan menurut kepada Allah. Berangkat naik bus Bu, roto mabuk ya, warna cilik ya, mabuk nenggu datang ke masjid ngajar TPQ ya. Ngajar TPQ gajinya waktu itu 75.000. 50 saya gunakan untuk operasional saya ini, 25.000 saya simpan. Saya kumpulkan nanti 2 bulan saya pulang. 25.000 kan tambah 25, 50 saya pulang. Saya bilang Bu, alhamdulillah saya dapat rezeki karunia Allah. Dulu kamu kan masih butuh uang untuk kuliah, sudah dipakai saja. Dan Bu, alhamdulillah ini ada rezeki dari Allah. Cukup kok. Senangnya bukan main. Walaupun itu 2 bulan sekali 50.000 diceritakan sekampung. Itu karena saking senang. Sebetulnya mereka tidak memerlukan itu, tetapi itu sebagai bentuk perhatian walaupun kecil, senang sekali. Itu cara membahagiakan. Tetapi kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan. Nah, yang penting tidak menceritakan masalah kita pada beliau saja, terutama yang sudah sepuh. Itu cara membahagiakan. Hubungi. Bagi siapa yang pagi ini sudah menghubungi orang tua yang posisinya jauh, angkat tangan. Guru mono belum sempat mengaji kabeh.
Mau sewaktu ngajinya langsung hubungi kan tidak mungkin kan? Nanti setelah itu beri kabarnya. Nah, itu cara membahagiakan orang tua yang telah wafat. Pertanyaannya adalah bagaimana sekarang cara membahagiakan orang tua yang telah wafat? Kalau tadi belum wafat, sebelum wafat, ini setelah wafat. Ingat, posisi kita ini orang tua karena punya anak. Di sisi yang lain kita adalah anak karena punya orang tua. Apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita, itu pula yang akan dilakukan oleh anak-anak kita kepada kita. Jadi kalau hubungan kita kepada orang tua kok tidak maksimal, belum baik, itu pula yang akan dilakukan oleh anak-anak kita kelak di saat kita tua atau mungkin telah wafat. Itu pula yang akan anak-anak kita lakukan sebagaimana kita memperlakukan kepada orang tua. Jadi berpikirnya sekarang adalah baik kepada orang tua walaupun sudah wafat. Loh, apakah ada kisahnya? Bapak Ibu nanti kalau punya buku, judulnya itu adalah bukan untuk dibaca segini tebelnya. Itu ada kisah begini. Orang sepuh ini semburi katanya gak stroke atau itu ngadeg kayak gitu ya. Oh, biasanya guru kepala sekolah ngisi parenting ya, nek lungguh rasanya kok gak enak ya. Nah, kadang-kadang duduk, kadang-kadang nanti. Nah, orang sepuh tapi ini bapak tinggal dalam satu rumah itu si kakek ini, kemudian anak dan menantunya serta cucunya. Anak menantunya serta cucunya. Nah, karena kakek ini beliau sudah sepuh, sehingga kalau itu ini gemetaran itu ada apa? Nah, apa tadi namanya apa? Buyutan. Nah, ini selesai buyutan. Buyutan itu gini ya, dan lalian telinganya terus berkurang. Ya, berkurang, maksudnya berkurang bukan hilang, tidak, pendengarannya berkurang. Nah, setiap pagi makan suami istri, yaitu anak dan menantunya ini mau berangkat kerja itu kan makan bersama Pak dalam sebuah meja begitu. Meja si kakek, suami istri cucu. Nah, kemudian dalam makanan ini setiap pagi yang namanya si kakek ini selalu menjatuhkan piring, menjatuhkan gelasnya. Karena memang bergetar dan bisa teruntak begitu, akhirnya taplak juga kotor semuanya. Akhirnya rasa jengkel dari anak menantunya ini, rasa jengkel muncul. Ini mau berangkat kerja harus membersihkan ini dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Muncul inisiatif ini, orang tua kita ini kita buatkan tempat sendiri saja. Maksudnya baik gak sih? Mungkin bagi orang ini baik. Akhirnya dibuatkan tempat di pojok sendirian di sana, anak menantu cucu di sini. Nek panjenengan diperlakukan anaknya seperti itu ya, sama persis dengan orang ini, dia menangis setiap pagi. Jadi piringnya itu bisa dimakan itu bukan karena ada sayurnya, ada kuahnya, karena ada mata di situ. Dia makan menangis, disendirikan, semakin sepuh kok disendirikan itu. Nangis. Setelah itu ya termasuk gelas juga. Gelas itu dibuatkan dari kayu. Anaknya, maksudnya yang cucunya tadi, cucunya ini kemudian melihat, oh ini terlambat gitu. Akhirnya malam-malam jelang tidur, suami istri ini, anak menantunya ini datang. Dia datang. Anaknya ini membuat mainan, bikin mainan. Ditanya oleh suami istri, bapak ibunya, "Le, kamu ingin membuat apa?" "Oh Pak, Ma, saya ingin membuat meja sama gelas sama alat makan." "Loh, untuk apa?" "Ini nanti saya siapkan untuk papa dan mama kalau sudah tua." Apa pun kapok benar kok tego Bu. Jadi anak sekecil itu sudah bisa merekam, kemudian melihat orang tuanya memperlakukan kakeknya semacam itu, ia ternyata sudah merencanakan. Mungkin anak ini tidak tahu kalau itu yang dilakukan salah, tapi dia
saya Pak, ini sedang menyiapkan nanti kalau papa mama sudah sepuh, saya tempatkan di sana. Langsung begitu, kembali lagi yang namanya alat-alat kembali lagi. Sejak saat itu anak menantu ini dia dengan sabar melayani orang tua. Ingat, posisi kita sebagai anak karena punya orang tua, di sisi yang lain kita orang tua karena punya. Apa yang kita lakukan kepada orang tua, itu pula yang akan dilakukan anak kita kepada kita. Lakukan yang terbaik untuk orang tua kita, anak akan melakukan hal yang sama yang terbaik untuk kita. Sepakat? Saya ini sampai jam itu jam 10 dengan turun sarapan kan? Ya, oke. Nah, yang perlu kita pahami begini Bapak sekalian. Kalau tadi kita membaca surat Al-Qari'ah, hari kiamat, kiamat itu dibagi dua. Ada kiamat sughra, kiamat kubra. Kalau kiamat sughra itu ya kematian, tetangga kita wafat, kemarin tetangga saya wafat, itu adalah kematian. Itu juga kiamat, tapi kiamat kecil. Nah, kiamat yang sesungguhnya tadi Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Jadi kita semua Bapak sekalian saat dari kiamat itu seperti aneh-aneh yang bertebaran. Seperti kemarin misalnya terjadi gunung erupsi, lari ke sana, kemudian mencari tempat yang memungkinkan bisa selamat, ternyata di sana juga meletus, lari lagi. Itu nanti bingung. Dan gunung-gunung itu seperti kapas saja. Nah, itu hari kiamat. Famanya bagi orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia akan memperoleh kebahagiaan. Nah, sekarang ini yang mesti akan terjadi pada kita. Ya, saya baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin saya baca takdir supaya gak ngantuk panjenengan ya. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan mati. Tidak ada Bu yang usianya, kalau boleh tanya panjenengan ini usianya kepingin berapa sih Bu panjenengan? Maksimal usia berapa Bu? 21, lewat dulunya. Berapa? 85. Ada yang ingin 90? Gak ono, lo kita kepingin deg-deg apa ini? Ya, kita ini tidak tahu, karunia Allah saja ya. Usia itu rezeki, karunia Allah, terserah Allah yang memberikan, gitu kan? Tapi yang pasti akan sampai kita ini sama dengan kita ini seperti apa ya? Mengejar sebenarnya. Kalau ada lomba lari, kita start dari sini mulai lahir sampai kemudian Allah sebenarnya sudah menentukan finishnya. Sayangnya kita tidak pernah tahu kapan finishnya itu. Ya, tidak pernah tahu. Nah, itu artinya pasti akan wafat. Summa ilaina turja'un, kemudian hanyalah kepada kami, kepada Allah kita semuanya dikembalikan balik kepada yang selama ini tidak ada kok yang abadi di dunia ini, tidak ada, pasti kembali kepada itu dan itu semuanya ya, dan itu semuanya. Saya itu punya murid Bapak sekalian, ibu-ibu murid ini kajiannya rutin sekali, aktif sekali, usianya mohon maaf per November terakhir kemarin itu usianya 90 tahun ibu-ibu. Kalau ngaji itu pakai tongkat aktif ngajinya. Nah, kalau ngaji yang lain itu jamaah ini kurang lebih antara 25 sampai 30 ibu-ibu begitu rutin ya. Kemudian yang lain itu paling hanya bawa Al-Quran gitu ya. Beliau itu selain Al-Quran biasanya mesti membawa buku tulis, alat tulis.
Jadi apa yang kemudian saya sampaikan itu ditulis. Nanti setelah selesai ngaji, ulang di rumah ditulis ulang, rapi, besok dikembalikan menjadi fotokopi dan dibagi seluruh jamaah. Usia berapa tadi Bu? 20. Panjenengan usia pintar? Ya Ustaz, saya akan melakukan hal yang sama kalau nanti usia 90 tahun. Ya. Begitu, saya tanya, Bu, kenapa melakukan ini? Ustaz, ini cara saya supaya amal saya bertambah. Usia 90 ibu-ibu. Ustaz, saya melakukan ini supaya tidak mudah pikun dan kepengen sana. Tidak mudah pikun. Masya Allah. Ternyata begitu caranya. Oh Bu, tolong berikan dong resep kepada kami kok usianya bisa sampai 90 tahun. Apa rahasianya? Nggak ada yang dirahasiakan Ustaz. Itu biasa saja. Nggak, tolong sampaikan kepada kami supaya menjadi ilmu. Nanti kita sampaikan kepada orang supaya menjadi amal jariah. Oh gitu Ustaz, saya ini menikmati hidup, bersyukur apapun yang Allah karuniakan. Kalau bahasa Inggrisnya nerimo ing pandu. Bersyukur. Oh ternyata bersyukur kepada Allah itu kuncinya sehingga usianya panjang. Lalu saya tanya, Bu, Ibu, selain itu ada resep lain nggak? Dulu pekerjaannya apa dulu saya bilang? Oh saya dulu itu kepala sekolah Ustaz. Kepala sekolah. Ya kan, ternyata saya tahu ini kayaknya ada indikasi kalau kepala sekolah untuk dulu. Nah ternyata sekalian, saya punya jamaah satu ketika mengisi di Mojokerto, karena kalau sudah di wilayah itu kan harus siap diutus kemana-mana di Jawa Timur. Bapak-bapak, kalau tadi ibu ini bapak-bapak, kalau ngaji pakai sepeda ontel, kemudian usia sudah 90 tahun yang sama, energi. Saya tanya juga, Pak apa resepnya kok bisa usia segini? Kalau dia menerima apapun yang Allah tetapkan untuk kita, presiden sama. Tonggone, itu ngomong sebenarnya, Ustaz, beliau ini gak pernah ngamuk ini. Loh aku beli tonggo mereka tulus ngamukan. Apa Ibu? Ngamuk, jadi gak pernah ngamuk. Lalu saya tanya pasti begitu, Pak, dulu akunya apa pekerjaannya? Kepala sekolah. Saya langsung dalam hati saja menyimpulkan dalam benak saya, oh ternyata kalau kepala sekolah itu usianya lebih panjang dibanding. Lu kok kebetulan saya kok kepala sekolah, lah kok ini kalau bisa ngomong dalam benak begitu, tonggoku kepala sekolah usia 30 tahun mati. Jadi kok dua. Nah, karena kita sampai di sini Mas itu kita tidak mungkin sudah pasti. Sama dengan ini loh. Sekarang barusan kita meninggalkan 2023, sudah selesai. Allah menambahnya kita ini pada usia 2024. Terus nanti akan berganti lagi. Kehidupan kita ini akan silih berganti begitu. Dan tanpa kita sadari, karena saking bekerja keras kita mikirkan dunia, sampai lupa bahwa Allah telah menetapkan. Ini kan kisi-kisi yang pasti akan terjadi kepada kita usia dari Allah. Jadi begitu. Nah, ayat yang lain nanti bisa dibaca pada Al-Jumat. Nah, Bapak sekalian, ini loh Bapak sekalian, saya tadi di awal kan tanya, orang tua kita yang telah wafat itu sekarang sedang ngapain? Sedang apa? Sedang apa Bu tadi? Tidur. Enak ya. Bu, telah wafat, ingat nanti semua kita akan ngalami di sini. Ukuran rumah kita itu siapapun itu kalau paling besar di desa di kampung itu sak detik sak pengawe. Sama dia, sak detik sak pengawe. Kamu itu kalau di kampung, kalau di Surabaya di kota itu kayaknya nggak sampai. Oh kemana hujan tumbuh terus, sak menit itu diobok. Dan itu sama, berarti kalau normalnya itu adalah 1x2. Itu siapapun orang tua kita termasuk, dan kita telah mengalami itu, artinya juga mengetahui itu ya. Dan kita semuanya setelah dimasukkan dihimpit lagi dengan tanah
Sekarang bayangkan panjenengan kita ini masuk ke tanah, kemudian panasnya luar biasa di sini. Wong adaan apa di dalam perut bumi ini kan terus bergejolak sehingga itu membuat panas gitu ya. Nah, panas dalam kondisi panas semacam ini Bapak sekalian, ternyata orang tua kita sedang menunggu sesuatu dari kita. Panas ini kok tidak datang-datang ya? Apa yang dilakukan anak saya? Dia tunggu begitu. Sementara mau balik, gak bisa. Mau minta tolong kepada kita sebagai anaknya, gak bisa. Sudah dia hanya bisa menunggu saja. Nah makanya nanti kecuali orang-orang itu yang punya amal, itu akan menemani. Tapi kurang cukup, harus ada support dari kita sebagai anak-anaknya ya. Nah ini panas. Jadi kalau kita sedang berbuat sesuatu untuk orang tua kita, itu nanti seperti ada asin. Malaikat bilang ini ada paketan dari anakmu. Kopi. Seneng nggak? Shopee. Dikira pakai apa malaikat? Nggak usah pakai Shopee. Ini sudah saya antar itu ya kalau malaikat itu. Ya. Nah, sekalian, ini kita kembangkan. Ini nanti kalau kita rapat semua, kira-kira sebanyak apa orang yang akan datang ke rumah kita untuk mendoakan kita? Kira-kira, coba kita bayangkan. Jangan-jangan tetangga kita itu kemudian nggak tahu menjenguk kita, melihat kita, apalagi mendoakan. Itu dulunya kayak gini macam turu, duit yo lali, wingi gawe durian sak goblok, tombol mantok, maksudnya kalau tombol. Makanya kalau bisa sebanyak mungkin orang yang akan datang dan mendoakan kita. Dan untuk bisa banyak Bapak Ibu sekalian, kita harus berbuat banyak untuk orang lain. Tidak bisa. Walaupun beda, jangan sampai kemudian beda pilihan menyebabkan crash. Tidak usah. Satunya pilih amin, satunya pilih amin, satunya pilih Amin. enggak. Satunya pilih Pak Prabowo, satunya pilih Pak Ganjar, ya kan? Ngurus bentetan. Ya, enggak usah. Ya, harusan terus berbuat baik. Walaupun berbeda pendapat, iya. Berbeda pendapat biasa, enggak apa-apa. Oh, jangankan berbeda partai. Dalam rumah tangga kita saja dengan suami, dengan istri bisa berbeda kok. Bisa berbeda. Biasa saja ya, nikmati, syukuri, walaupun kita selalu berdoa kepada Allah supaya Indonesia nanti dipimpin oleh pemimpin terbaik. Amin. Katanya bodoh ya. Ini bukan kampanye ya. Nah sebanyak-banyaknya ya, jangan sampai tetangga kita juga tidak tahu. Minimal Bapak sekalian, ketika kita ada di antara kita yang wafat, jamaah ini yang akan mendatangi kita. Itu pentingnya hadir di kajian. Pentingnya hadir misalnya untuk berorganisasi, banyak berbuat dari organisasi sebagai wadah untuk memberikan kesempatan berbuat lebih banyak. Nanti orang akan merasakan, oh ya Allah, kadang-kadang itu sederhana Bapak saya. Orang sederhana sekali, hanya dibantu untuk kemarin pas, tidak ada yang dimakan, kita mengirimkan apa namanya ini, tahu isi siji sak gelintir, itu kadang-kadang berkesan. Hanya sak gelintir. Makanya sering-sering. Nah, harus sebanyak-banyaknya. Jangan sampai sendirian dan lain sebagainya ya. Nah, ini nanti indikasi. Ustaz, tapi ada yang pejabat wafat yang datang banyak padahal korupsi misalnya. Ya kan begitu misalnya. Ya, nanti biar urusan Allah saja. Ya, apakah kemudian ini bisa diterima sebagai amal ataukah? Biasanya sih kalau hasil begitu-begitu nggak diterima. Walaupun nanti orang itu banyak berdatangan, gitu kan? Jangan-jangan doanya mendal kabeh gak sampai, gitu kan? Nah, sekalian ini. Nah sekarang ini perlu mengingatkan lagi. Ini loh sekalian. Idza mata benu adama in qata anhu amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Bapak Ibu, hadis ini sangat kita hafal. Bahwa setelah kita wafat nanti hanya 3 ini.
yang bisa menemani hidup kita. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kalau sedekah jariyah itu berarti menyangkut apa Bapak Ibu? Harta ya. Sedekah jariyah menyangkut harta. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi setelah kajian ini, selain digunakan untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik, ada baiknya disampaikan kepada orang lain. Tidak apa. Kalau tidak mampu menyampaikan begini, dia saja. Ayo, sampai sedungkan orang tua belum. Ayo kita doakan orang tua itu. Tunggu nih, ketemu di pasar. Aku baru ngaji, ya, baru selesai ngaji. Tadi pagi sudah mendoakan untuk orang tua minta cerai yang barusan wafat belum? Ayo kita berdoa. Banyak begitu itu cara mengamalkannya, sehingga ketika dilakukan ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang nanti akan menemani kita. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Bapak Ibu, dalam sebuah kegiatan parenting saya ditanya, Ustaz, kami ini belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana saya bisa memperoleh doa dari anak? Saya sampaikan, Ibu, Allah itu akan menguji manusia itu dengan setidaknya 3. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah anak. Berdasarkan hadisnya. Ada orang yang diberikan harta banyak, ilmu banyak, anak banyak. Ada orang yang diberikan oleh Allah itu diuji oleh Allah, harta banyak, ilmu banyak, anak tidak banyak. Ada nggak? Ada orang yang diuji oleh Allah, harta tidak punya, ilmu punya, anaknya punya. Ada pula yang diuji oleh Allah, harta gak duwe, ilmu pas-pasan, anak yang nercok, anak kecil, urut bertahun biana. Nah ya kalau kesenggol sarung langsung biana. Lu ada. Maka dari ketiga ini atau salah satunya, dua atau salah satunya, maksimalkan supaya nanti bisa menemani kita. Bagi yang belum dikaruniai anak, manfaatkan hartanya. Kalau hanya harta misalnya untuk berada di jalan Allah, itu yang akan menemani. Semuanya berpotensi. Tidak usah khawatir. Kalau belum punya anak misalnya, tapi punya harta, punya ilmu, maksimalkan itu. Termasuk mungkin membantu anak yatim dan lain sebagainya. Itu nanti akan mendoakan kita. Jangan-jangan tidak diberikan di dunia ini karena amalnya banyak, akan diganti oleh Allah yang lebih banyak lagi. Tidak usah khawatir, semuanya diuji kok sama. Lu ada kok orang yang punya harta banyak, sugih, jabatan mentereng, ilmunya banyak, pintar sekali, anaknya akeh, tapi nakal-nakal, mabuk, medro, apa mana? Sing teman-teman lho Pak, itu pokoknya panjenengan kok gak tambah susah ya. Loh kan keinginan kita ini Ustaz kan yang enak, Ustaz pokoknya dino di utoe nek sok duwike akeh, ilmune akeh, anake anak solika semua kan ngono. Bener ya? Enak kok ora diuji jenengan apa. Diuji sing enak tok. Tapi kadang-kadang kalau diuji yang enak saja itu justru menjerumuskan. Tahu misalnya Fir'aun itu kenapa sampai mengangkat diri sebagai Tuhan? Itu karena selama hidupnya tidak pernah sakit, akhirnya mengangkat diri sebagai Tuhan, gitu. Mengangkat diri sebagai Tuhan. Nah kalau tidak pernah sakit, tidak pernah diuji oleh Allah, tidak pernah susah, lupa kita sama Allah. Jadi Allah itu tahu itu diuji supaya kita ingat Allah, nanti kemudian bisa menikmati kebahagiaan bersama. Nah, baik sekalian ini ya. Nah sekarang bagaimana cara membahagiakan orang tua yang telah wafat? Saya kemarin disuruh Ustaz, ini kajiannya berakhir sampai jam 7:04 Ustaz. Nanti dialog 15 menit kalau ada dialog. Saya ini biasanya coba ada orang tanya itu kalau sedang mengisi, karena bisa jadi saking tidak pahamnya, atau yang kedua karena saking pahamnya. Jadi dua ini, saking tidak pahamnya atau karena saking pahamnya sehingga tidak muncul pertanyaan, gitu ya.
Nah nanti kita anu aja ya, sesuaikan. Kalau waktunya habis disemprit ya. Nah, bagaimana cara membahagiakan orang tua yang telah wafat? Kalau tadi masih hidup sudah, sekarang cara membahagiakan orang tua yang telah wafat. Sendiri orang tua kita, ingat apa yang kita lakukan terhadap orang tua akan anak kita lakukan kepada kita. Orang tua kita ternyata sedang merindukan, sedang menunggu kita. Berada di makam, gambarkan saja begitu imajinasinya ya. Lalu apa yang pertama yang mesti kita lakukan? Mendoakan dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Memohonkan ampun. Makanya adik-adik juga begitu ya. Adik-adik mohonkan ampun untuk orang tua. Nah ini mendoakan dan memohonkan ampunan untuk keduanya ya. Oke. Nih Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Nah, fayaqulu fayaqulu annali hadza fayuqalu bistighfari walidaka lak. Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat kedudukannya di surga kelak, tapi dia diangkat ini kaget, heran, kenapa kok ini terjadi di saat yang lain ini membutuhkan pengangkatan, tapi kita ini satu-satunya, orang tua kita ini satu-satunya yang diangkat oleh Allah di saat sekian banyak orang yang tidak diangkat. Lalu orang tua kita bertanya, ini bagaimana bisa terjadi? Saya kok diangkat ini? Maka malaikat menjawab, ini karena permohonan ampunan anakmu untuk. Permohonan ampunan anakmu. Guys, Bapak Ibu, panjenengan memintakan ampunan untuk orang tua kita itu dalam sehari semalam berapa kali? 5 kali. Subuh setelah sholat doanya dia Bu, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunlah dosaku dan ampunlah dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya yang masih hidup yang sudah wafat ya, sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil. Subuh kita baca seperti di makam tadi, seperti ada asis. Kata malaikat, ini kok ada dari mana? Ini adalah permohonan ampunan anakmu untukmu. Seperti dingin, seperti di ruangan AC. Enak. Jam 5 kok kalau kiriman maneh. Jam 7 kok sepi. 8 tambah panas, tambah panas sampai ketemu duhur. Anaknya sholat lagi, Allah Akbar, tuh mana cas masuk lagi, ketemu asar. Jadi panjenengan bungane kok cuma 5 kali, itu kalau jeda-jeda sing panas itu. Berarti apa yang kita lakukan? Jangan hanya membatasi mendoakan orang tua hanya 5 kali sehari. Sewaktu-waktu kita mau kepada Allah membantu orang lain misalnya, tidak apa-apa. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bayangkan kalau anaknya kok 5, 10 kok iso ndongakno kabeh, itu gak mandek-mandek asih. Siapa sih anak 10 nih? Dan solih-solihah semua. Hah? Oh gak ada ya? Ada? Masya Allah. Usia pintar sama mereka Bu? 14 Pak. Oh 14 anaknya? Oh, Pak almarhumnya sih. 12, 14. Itu Pak Asin itu berjok mereka. Juga Pak Kabeh anaknya itu. Dari Surabaya ini Pak, itu anak siji loro wis ini ono ya, sing datang ke sekolah Ustaz, saya tanya minta keringanan. Itu putranya berapa? 1. Loh, kenapa kau tidak ditambah 1 ampun? Kalau Ustaz dia tak kok sampai ampun. Dan Ustaz ini sudah berat. Nah, jangan-jangan
Kalau punya anak 2 nanti ditambah. Faktanya Pak almarhum Pak Kiai sih, ya, 14 jadi semua kan? Jadi apa namanya? Jadi apa semua? Nah, pasti sukses gitu ya. Nah kalaupun ada yang diuji, tidak apa, tidak apa diuji oleh Allah ya. Nah, jadi doakan, jangan hanya 5 kali sewaktu kita minta kepada Allah. Gitu ya, sepakat ya. Oh kadang-kadang kita ini lebih banyak mana ya ya? 24 jam waktu kita ini kita pergunakan untuk Allah itu kira-kira berapa jam? Sedikit sekali ya. Kita ini banyak lupa sebenarnya kepada Allah, tapi banyak memikirkan dunia kita. Apa buktinya? Wes gini, ibu kalau berzikir urusan akhirat setelah salat subhanallah ibu itu belum enggak sih? Gak lihat kan? Langsung hafal. Begitu kan? Hafal ya? Berarti kan gak didelok. Urusan akhirat gak didelok. Tapi coba ibu dapat uang dari anaknya atau suami gaji diberikan, lalu kemudian 1 juta. Saya tanya jenengan, saat jenengan menghitung, apakah seperti menghitung seperti sedang berzikir? Tidak kan? Didelok. Bener gak? Kurang 100.000 protes sama suaminya kan? Pak, kurang 100. Oh iya Pak, kurang Pak. Dihitung. Ini loh gambaran urusan akhirat itu banyak kita lupa. Urusan dunia jadi bener gak? Dulu saya macam-macam duit ini nggak ada ya. Nah, ayo banyak mendoakan ya. Jadi jangan hanya 5 kali. Yang kedua, melunasi hutang orang tua, menunaikan nazarnya dan menjalankan wasiatnya. Saya tinggal 1 menit. Setelah itu dialog. Lu sisanya pilih Ustaz. Sisanya yang PR. Boleh ya. Nah, melunasi hutang orang tua dan menunaikan nazarnya serta menjalankan wasiatnya. Itulah sebabnya Bapak sekalian, di sini pernah nggak dipakai mensolati mayat? Ya, sering kan? Biasanya setelah disolati, lalu ahli waris keluarganya itu memberi sambutan mewakili. Salah satunya yang biasanya disampaikan itu, Bapak Ibu, kalau ada hubungan muamalah antara almarhumah ibu kami dan almarhum bapak kami, tolong sampaikan kepada kami, terutama menyangkut hutang piutang. Sebab orang itu kalau wafatnya masih punya hutang, itu enggak untuk. Bikin jawaban saya hutang apa ya? Oh, enggak kan Bu? Enggak punya dengan naik paling utang poso kan? Terus mari. Tapi ini hutang terhadap manusia ya, punya. Ya, maka kita almarhumnya mesti biasanya menyampaikan, loh, kadang-kadang kita tidak pernah tahu dari orang yang dipinjami oleh orang tua kita itu tidak bercerita dan tidak mau datang, nggak enak. Tapi dalam hati orang yang dipinjami itu, dulu orang ini punya hutang saya, tapi mau menyampaikan, Terus meninggal, suka enak begitu. Akhirnya nggak bicara. Itulah pentingnya hutang piutang itu dicatat. Kalau dicatat, orang tua kita ketemu di pasar, ibu kita ketemu tonggone, ketean duit, pinjam 10.000. Setelah diketemu 10.000 dipinjami, dicatat 10.000 pinjam di pasar. Nah tiba-tiba setelah pinjam, mungkin jarak 1 bulan, sing dipinjami ya mungkin lari, ya kan? Sing pinjami wis wafat. Tapi kalau ada catatan, anaknya bongkar-bongkar. Saya pun, ini kok ada catatan ibuku pinjam 10.000 di pasar. Tanyakan, Bu, dulu ibu tanggal sekian ketemu ibu saya di pasar. Lu yang ketemu jelas, ibu saya punya hutang ya, 10.000. Loh, enggak, seingat saya, ini loh catatannya Bu. Ini catatannya ibu masih punya hutang. Oh iya, waktu itu mau beli penyet, ketekan duit. Karena saking pinginnya gitu ya sudah, ini Bu sudah saya ikhlaskan untuk itu sudah. Kalau sudah diikhlaskan,
nggak enak. Dulu awake dhewe nyilih 20.000, perasaan kita kan begini, kalau Ustaz cuma 20.000 aja kok itu kan. Oh kemana dulure dhewe, nek dulure dhewe itu sing nyilih biasane 20.000 kok di 100 sih. Apa gak percaya ambek aku? Bukan percaya dan gak percaya, tapi kita ini sama-sama bisa rapat dalam kondisi suatu waktu. Tapi kalau dicatat, memang hanya 20.000, tapi 20.000 sekarang tidak berharga karena kita punya uang banyak dan saudara kita 20.000 sangat membutuhkannya. Sekarang suatu saat bisa berbalik, orang yang kita pinjami 20.000 naik ekonominya, kita turun. Kita sedang tidak ada uang, kita pinjam yang sama 20.000, lalu kita tidak bisa, tidak meminjami, tidak dipinjami. Perasaan kita bagaimana? Mungkin kita akan mudah-mudah dulu pinjam 20.000. Loh, pasti kan tidak punya bukti. Tapi kalau kemudian punya bukti itu tidak apa-apa, tidak dipinjami, tapi ini ngomong ya dilunasi dulu punya utang. Itu pentingnya dicatat. Kalau tidak dicatat tidak bisa. Nah termasuk kemudian nadarnya dan wasiatnya. Wes jangan sampai ini tak bacakan dalilnya ya. Dalilnya aja sekali itu. Jangan tak perlu sesuai kabeh gitu. Sudah hafal kayaknya. Wajib menyegerakan pelunasan hutang si mayit dan semua yang terkait pembebasan tanggungan si mayit seperti membayar kafaroh, haji, nadar dan lain sebagainya. Makanya nanti muncul badal haji, badal umroh. Apakah boleh gitu kan? Ya, kalau kita membaca tanya jawab agama di majelis taksi yang diterbitkan seorang Muhammadiyah itu boleh asalkan yang membadali itu sudah haji. Lalu kita bayar 5 juta Ustaz kepada orang untuk membadali gitu kan? Karena 5 juta paling ya soko Singapura mampir atau Mekah. Yang penting dibadali anak itu. Tetapi tidak usah khawatir, nanti sebetulnya ada bagian terakhir itu. Apa yang kita lakukan, andai kata tidak sempat membadali dan tidak ada uang, tapi perlakuan baik dari kita, perilaku baik kita sesungguhnya akan sampai kepada orang tua. Nah, itu ada dalilnya itu. Nah, ketok wis padha luwe, jadi jam sampeyan piye iki? Lho kene gak sing ngadeg iki. Hah? Diselesaikan dulu? Selesaikan apa tanya jawab? Kok jangan-jangan pertanyaannya ya lanjutan piye Ustaz dulu. Nah, oke ya, dilanjutkan berarti. Ya, supaya tuntas ya. Nah ini ya, oke. Walaupun nanti ada yang berbeda, tidak boleh apa namanya itu badal haji umrah, tidak usah khawatir, nanti ada ayat selanjutnya ya. Nah, oke. Yang ketiga, bersedekah atas nama kedua orang tua termasuk wakaf dan amal jariah. Ini juga menjadi perdebatan, ya, menjadi perdebatan. Tetapi kalau membaca dialog agama atau tanya jawab agama majelis taksi itu masih bisa ada dalilnya. Nanti bila perlu kita kirim lewat WA saja. Gitu ya, nanti kita kirim ya. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan ketika itu aku tidak hadir. Apakah dia mendapat aliran pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis. Jadi ya, nah gitu ya. Oke, nanti apakah kita sependapat silakan. Nanti ada yang lain. Yang keempat, saya percepat aja ya. Menghajikan orang tua dengan syarat si anak harus haji terlebih dahulu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang mengucapkan labbaik an syukrumah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah atas nama Subrumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, memangnya siapa Subrumah? Ia menjawab, Subrumah adalah saudaraku atau kerabatku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, engkau sudah berhaji untuk dirimu? Ia menjawab, belum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan, berhajilah untuk dirimu dahulu, barulah berhaji atas nama Subrumah. Ini hadis riwayat Abu Dawud nomor 1811. Tidak usah dikembangkan. Oke, yang kelima, menyambung silaturahim dengan kerabat orang tua
dan teman-teman baik orang tua kita itu akan membahagiakan. Jadi orang tua kita punya teman akrab yang saling mendukung untuk untuk banyak beribadah dan lain sebagainya, sakit akrabnya, kita datang ke rumahnya, bersilaturahim untuknya, maka itu akan menggembirakan orang tua kita. Dan silaturahim itu luar biasa loh, silaturahim itu kata Rasulullah bisa memperluas rezeki dan usianya lebih panjang. Makanya sampai ada dialog anekdot ya. Jadi ketika kita lalu malaikat Israel tugasnya apa Bu? Mencabut nyawa ya. Datang ke rumah kita lalu nyari kita, tanya kepada anaknya malaikat ini, wahai si gadis, si anak, mana ibumu? Kata malaikat Israel kan. Lalu anaknya menjawab, ibuku sedang silaturahim di rumah temannya. Wah, malaikat Yowes enak tuh tak balik bisi. Nah situ kan berarti usianya panjang. Ya apa namanya kalau sampai sing repot itu kalau malaikatnya begini, Yowes tak ngono tak tadi ning omah kene. Repot kan? Atau kalau enggak kok gak mulai wis tak paranen dhisik ning kancamu. Kan? Itu maknanya memang. Ya ini anekdot ya, tetapi silaturahim itu memang menjadi penting. Setidaknya dengan silaturahim itu akan memperpanjang usia, namanya akan dikenang, nanti anak-anaknya akan nyambung terus dari darahnya itu. Ini kemudian akan memperpanjang walaupun mungkin usianya pendek secara matematika ya. Jadi menyambung silaturahim. Berarti kalau demikian sekalian, kalau kita ingin nanti di makam itu mendapatkan kesejahteraan hidup di makam itu di hari kiamat itu kira-kira. Nah, berarti kita selama di dunia ini boleh nggak sih mendolimi orang? Jangan kita barangkali pernah didolimi orang, lalu kita membalas dengan kedoliman. Padahal kalau kita tidak membalasnya, mereka mendolimi, ternyata Allah baru menyadarkan kita apa? Dia baru disadarkan justru dia ini yang mungkin akan baik kepada kita karena merasa bersalah, atau karena saking merasa bersalahnya telah mendolimi orang, mereka punya anak-anak sukses, anak-anak kita yang nanti akan dibantu. Jadi dengan siapapun kita harus dengan siapapun. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Mana yang ngaji bersama gak kepilih PCM biasa. Pada di sini yang tidak kepilih anak Aisyah dulu langsung ngambek. Hah? Alhamdulillah. Gak apa kan? Dulu wajah-wajah pakai itu kan dulu wajah dan baunya surga kabeh kan. Lalu persoalan yang umat lewat kok orang maksiat mana ya? Ya. Oke ya. Ini sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti atau berbuat baik kepada orang ya, seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik orang tuanya. Gitu. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang ingin menyambung ayahnya, ibunya ya, di kuburnya, maka hendaklah dia menyambung teman-teman ayahnya dahulu waktu hidupnya. Jadi silaturahim kita ini penting ya. Oke, satu sekali. Ini dipercepat terus kok supaya ya karena meneruskan kebaikan yang dirintis atau dirutinkan orang tua. Ini penting. Kalau orang tuanya seneng bangun masjid ini diteruskan. Ya. Ini juga tidak saya baca saja ya. Yang terakhir, setiap amal soleh itu ya, yang dilakukan anak orang tua pun dapat bagian pahalanya. Ini loh Bu, andai kata kita tidak sependapat ada badal haji, badal umroh gitu kan, atau kemudian bersedekah atas nama orang tua, kita misalnya tidak sepakat karena memang juga ada dasarnya ya, dengan ayat Al-Quran gitu kan ini. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.
wala taziratu wizra ukhra, gitu kan? Misalnya kita kekerdekaan ini lalu tidak ada tadi, maka kita akan ketemu ini Bapak sekalian. Seorang anak adalah bagian dari usaha orang tuanya. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah makan dari hasil yang kalian usahakan. Sesungguhnya anak-anak merupakan bagian dari yang kalian usahakan. Apa artinya Bapak sekalian? Kita hadir dalam pengajian ini adalah bagian dari kebaikan. Walaupun kita ini mungkin tidak bermaksud untuk orang tua, itu sudah akan otomatis sampai. Jadi kalau kemudian nanti berdoa kepada orang tua dimohonkan ampun itu sering, lalu kita aktif dengan banyak kebaikan, itulah yang kemudian akan menjadi pendingin desa nikmat. Dan yang paling terakhir adalah ingat, apa yang kita lakukan kepada orang tua itu pula yang akan anak-anak kita lakukan kepada kita. Maksimalkan senyampah Allah masih memberikan usia dan kemampuan kepada kita, waktu kepada kita untuk berbakti dan berbuat kepada orang tua, baik yang masih hidup terutama juga yang telah wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kebaikan untuk kita. Pas jam 7:28. Silakan jika ada yang jelas. Baik, sesi berikutnya tanya jawab. Kami berkesempatan dua penanya dari bapak-bapak, satu penanya, ibu-ibu satu penanya. Bapak, silakan. Turun jawab.